Ketemulah pesulap dari Semarang, main ke rumah. Pesulap tuh hanya ada di Jakarta, nggak akan ada di Medan atau Iya, macam, iya, nggak ada. iya. Hanya ada di TV saya lihat. Ah. Gila, aku memang ngajarkan dia untuk tidak kehidupan mewah, tapi belajar dari nol gitu loh, sama kehidupan aku dulu Iya, gitu iya, kan. iya. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat Reksi dimanapun berada. Ya, hari ini agak lain memang. Kita duduk bertiga, berarti ada hal yang baru nih yang akan kita tayangkan di channel kesayangan kita. Sahabat-sahabat Reksi semuanya tetap pantau dan dukung terus di Ruang Kreasi, karena support, like, comment, dan subscribe kalian itu sangat berarti buat kita semua. Di sini saya ada kedatangan bintang tamu yang sangat ganteng nih. Jadi bisa diperkenalkan dari yang hari ini berhadir, Bang. Kira-kira bisa disapa buat teman-teman Oke, semuanya. teman-teman ya, saya Andre Lusionis, magician dari Tanjung Morawa, dan beserta tim saya, salah satu tim yang ada di Big Brother Magician, yaitu Ya, nama saya Tengku Mahendra. Ya, dari Lubuk Pakam. Jadi kalau teman-teman semuanya mungkin sudah tidak asing nih sama Bang Ganteng yang di sudut sana. Nah, karena kita sudah pernah ngonten bareng ya Bang Mahen ya. Nah, kali ini kita bertiga nih. Jadi sama Bang Andre yang hari ini memang sedikit agak berbeda dan bisa menjadi referensi baru nih buat teman-teman semuanya. Ya, Bang Andre tinggal di mana, Bang? Tanjung Morawa. Tanjung Merawa ya, Tanjung Bang. Merawa. Oke. Di Tanjung Merawa di mananya, Bang? Di Gang Sumber, tepatnya di Gang Sumber itu. Oh, Gang Nah, Sumber. Gang Gang iya. Sumber. Mungkin yang tahu mungkin Simpang Kayu Besar. Simpang Kayu Tahu. Bang besar. Oke, jadi teman-teman bisa nanti cek mungkin ya. Karena tadi Bang Andre sudah nge-branding dengan nama Andre Illusionist. Ya, Illusionist. Dan tergabung dengan komunitas apa tadi namanya, Bang? Big Brother Magician. Big Brother Magician. Magician ya. Magician. Jadi Bang Mahen juga terkait di dalamnya. Begitu ya, Bang Mahen. Benar, saya termasuk tim. Jadi Bang Andre ini guru saya gitu. Oh. Kami ada sebuah komunitas yang kami namakan Big Brother Magician. Oh, Big Brother Magician berarti teman apa? Adik besar itu ya? Saudara laki-laki besar ya? Saudara besar lah. Saudara besar ya. Karena awalnya itu adik kandung saya juga pesulap. Yang cewek ya. Adik kandung saya pesulap, ponakan juga banyak yang pesulap sih. Gitu. Jadi saya bilang banyak keluarga itu pesulap. Pesulap, Gitu. ya. Kemudian Jadi saudara besar. ya, aku juga nggak punya saudara laki-laki, jadi aku coba untuk rekrut beberapa dari sekian murid, ratusan murid aku kutip nih mana yang memang dia karakternya ini cocok nih untuk masuk ke dalam Big Brother, karena di dalam kelas aku terpecah lagi gitu dari ada komunitas yang namanya Dream of Magician, gitu, Black Diamond, segala macam banyak lagi gitu, ada Blacklist. Nah, itu ada juga banyak. Yang penting itu mereka ada 9 orang, 8 orang gitu. Jadi dari sekian banyaknya komunitas itu aku cabut satu mana yang memang bisa masuk ke dalam Big Brother. Memenuhi kriteria. Kriteria. Berarti ada penseleksiannya gitu juga ya? Ada. Berarti ibaratnya tim khusus ya, tim khusus ya. Iya. Soalnya keren juga nih, Bang. Maksudnya Big Brother ini sudah kita katakan kayak ada divisi-divisinya. Ada. Iya, Bang ya. Benar. Iya, keren juga sih, keren juga. Nah, sebelum kita cerita mengenai hal yang dipaparkan di awal tadi, Bang. Iya. Sebelum menjajaki dunia kita katakan magic, ya. Dulunya di mana tuh, Bang? Abang, ada bekerja di instansi mana? Gini, dulu aku itu ikut di bidang band musik, ya, band musik. Nah, Kelihatan gitu. sih, kelihatan ya. Jadi tahu sendiri kan bahwasannya musik ini kan kita harus pakai tim juga sebenarnya gitu kan, tapi pasti di dalam musik itu ada yang namanya pro kontra dalam satu tim, mau itu pemain
gitar, mau main bass, drum segala macamnya itu ya. Iya. Tidak sepemikiran gitu. Alhasil saya seorang vokalis gitu. Oh, Bang Aku itu seorang vokalis. ya. Saya pengen menyalurkan bakat saya tuh ke publik gitu. Saya pengen tampil gitu, tapi ketika salah satu personel tuh ada yang gak enakan, alhasil bakat saya juga terganggu. Ngerasa terganggu gitu kan. Iya. Jadi nyanyi saya jadi gimana nih, nggak cocok nih musik kan gitu. Nah makanya saya putuskan untuk di tahun 2007 saya berhenti di dunia musik gitu. Saya coba untuk mencari dunia hiburan lain. Ketemulah pesulap dari Semarang, main ke rumah. Oh, awalnya gitu Iya, ceritanya. main ke rumah dia. Jadi saya buat waktu penutupan saya itu untuk mengakhiri dunia musik. Saya buat band gratis istilahnya, siapa yang mau main lah gitu di rumah nih. Saya buat acara. Oh. Bakar-bakar sambil reunian musisi-musisi nih di Tanjung Morawa. Saya buat dan ternyata salah satunya itu ada yang pesulap. Itu di luar dari pikiran saya, karena yang saya pikirkan pesulap tuh hanya ada di Jakarta. Nggak akan ada di Medan Iya, macam, iya. nggak ada. Hanya ada di TV saya lihat. Gitu. Ketika itu baru pesulap tadi main. Itu antusias penonton tuh luar biasa kali, sampai anak band tuh nonton kurang depan termasuk saya. Saya walaupun tuan rumah, saya nonton kok ini beneran nggak sih gitu. Iya, Betul nggak nih kayak gini gitu, kok nyata gitu. Dia kan pinjam ruang ganti nih di dalam kamar saya gitu. Saya datangin, bro, kamu belajar sulap gitu. Terus dia bilang, jangan sama aku masih baru gitu. Aku masih baru setahun gitu. Aku kasih alamat guru nih, kasih alamat guru. Itu di salah satu wilayah Medan lah ya. Saya datang ke alamat guru tadi, sampai 2 hari loh saya keliling Medan tuh cari alamat tadi. Saking pengen belajar, karena saya tahu penasaran karena saya tahu, tapi tujuannya dulu poinnya ini bukan tentang untuk masa depan. Poinnya dulu aku bukan untuk hobi, tapi untuk cewek. Jujur ini tidak munafik ya, untuk cewek. Karena cewek itu kan suka dengan kejutan ya, sesuatu yang kejutan itu pasti romantis. Iya gitu betul, Bang. Oh, itu udah meleleh kali tuh, Bang. Udah meleleh kali ya. Jadi ini tuh cewek nih yang ngiburnya gitu, dengan bangga saya bawa uang sekian gitu. Bagi saya di masa itu besar. Bawa uang, saya datangin lah guru saya. Ketemu lah nih sama guru nih kan gitu. Pak, saya mau belajar nih gitu kan. Saya punya uang sekian gitu. Ditanya langsung, apa tujuannya? Dia bilang saya bilang ini untuk cewek gitu. Nah, langsung dia suruh disodorkan kembali uang saya. Dia bilang, saya nggak akan kasih satu permainan sulap pun kalau tujuan kamu tuh itu gitu. Oh, langsung tolak ya. Ditolak. Cut off terus. Dengan dia bilang, kecuali kamu bahasa total, terjun menjadi seorang pesulap. Nah, saya pikir dong, maksudnya ini menjadi pesulap nih pasti susah gitu kan, banyak yang harus dilatih gitu. Saya pikirkan itu selama 2 minggu sambil ngumpulin uang untuk belajar masuk kelas dia. Terkumpul uang tadi, saya dulu setelah ngeband jadi tukang bakso bakar nih. Oh, ini dulunya sempat juga ngerambah ke sana. Bidang usaha ya. Iya. Bakso bakar, saya kumpulin duit tadi, balik lagi saya ke guru saya tadi itu. Oke. Saya nolak Pak gitu. Terus saya kasih uang saya, dia kasih beberapa bahan, ini apa saya nggak tahu gitu kan. Terus dia latih, dan itu waktu dilatih itu pertama kali, kok aku bisa ya. Pulang itu dengan bontot 3 permainan, bawa 3 permainan sulap. Itu rasanya udah senang kali. Rasanya di kereta tuh pulang dari rumah guru kayak orang wah bahagia mana-mana gitu. Karena udah bisa itu tadi Bisa ya. melakukannya gitu, karena kaget gitu. Itu orang tua nggak ada yang tahu. Orang tua nggak ada yang tahu. Teman-teman sekitar pun nggak ada yang tahu. Saya latihan tiap malam di belakang itu kan, karena mau di kamar posisi sama saudara laki-laki ada satu kamar sama dia, nggak mungkin kan gitu latihan depan dia. Alhasil di dapur. Sampai orang tua saya taunya itu waktu dia mau ke kamar mandi nih, dari kamarnya mau ke kamar mandi, menuju kamar mandi, karena dapur saya dekat kamar mandi. Orang tua hampir pingsan karena ngeliat saya melakukan hal aneh gitu, kayak contoh entah itu botol melayang, entah boneka berdiri sendiri. Kebetulan di situ ada paku gitu, jelas di pikiran orang tua saya, wah anak saya belajar santet. Ya kan, ada paku, ada boneka. Kan gitu. Padahal kebetulan itu memang beberapa aliran sulap yang mau saya pelajarin gitu kan, mau dikasih ilmu dari guru saya seperti itu gitu, diajarkan untuk gimana mendirikan boneka dari tangan lah, yang paku yang benar-benar tajam gitu kan, karena saya harus dicari basic saya dulu,
apakah saya seorang mentalis, ilusi, fakir magician, ataupun cardician, selain banyak gitu. Aliran sulap kan banyak, ada klasik juga gitu. benar-benar. Dia mau menentukan aliran saya itu cocoknya di mana gitu. Setelah saya latih, saya dapatkan ilmu semua, ternyata basic saya adalah seorang ilusionis. Oke, jadi ilusionis sekarang yang abang gelutin lah Iya, kan iya. gitu. Jadi kalau untuk ibaratnya nih Bang Mahen sendiri nih kan, karena kan Bang Mahen kan tergabung nih Bang kan, yang di dalam komunitas itu. Sebelum kita cerita lanjut dari yang pengalaman Bang Andre, kalau Bang Mahen sendiri tertariknya ikut dalam Big Brother ini tadi apa sih motivasinya? Jadi dulu awalnya aku kan dulu kami aku itu tergabung komunitas pecinta hewan lah gitu. Oke. Jadi termasuk Bang Andre ini pecinta hewan. Jadi dulu pernah lihat performnya Bang Andre itu waktu dia mau buka kafe, kan ada kafe di Tanjung Lawangan. Jadi aku lihat sulap gitu. Setauku sulap itu kan cuman tahu aja di TV gitu. Iya. Di nyata itu nggak ada. Dikasih lah permainan-permainan. Wah, keren banget gitu, kok bisa kok jadi di luar nalar lah gitu kan. Dan selang beberapa tahun nggak pernah jumpa lagi kami nih, karena udah ada masanya gitu kan. Dia masih kecil dulu. Oh, Masih Bang, kecil. Saya buka kafe. Saya buka kafe 2015. Opening saya undanglah komunitas mereka. Namanya komunitas hewan boleh itu disebutin tadi. nggak? Boleh sebutin nggak nama komunitasnya? Ataupun cerita legend loh di Pakam. Gitu. Ya sebutin aja nggak apa-apa. Pokoknya komunitas Kumal ya, Musang Lovers Lubu Pakam gitu nggak salah. Oke. Saya undang mereka sebagai salah satu sponsor di kafe saya. Gitu. Jadi mereka satu komunitas datang dan banyak lagi sebenarnya dari komunitas Animal Lovers di Medan saya undang gitu. Yang saya tahu mereka masih kecil-kecil. Jadi nggak tanda, karena segitu banyaknya tamu ya nggak saya tahu gitu. Iya. Setelah sudah berapa tahun, 2000 berapa sih? 2020. 2020. Ah, Aku datang lagi ke rumahnya. 5 tahun Ya kemudian. udah nggak tahu lah Bang Andre, lupa aku. Saya nggak Iya. tanda, nggak tahu. Jadi duduk di rumahnya, ya itu udah dikasih sedikit-sedikit permainan. Aku langsung terkaget lah gitu Bang. Wih, keren kali bisa kayak gini gitu. Iya. Ini spontan loh. Dia kurang ajar, dia belajar itu pertama kali. Kurang ajar. Siang-siang aku kan memang kayak musang ya. Tidur siang tuh siang gitu. Jadi malam itu aku ya bukan betapa, tapi memang duniaku tuh malam kayak gitu kan. Siang-siang dia datang dari kantornya jam istirahat sama temen saya nih juga. Langsung ke rumah? Ke rumah nih. Saya lebih dekat sama yang satu lagi nih, anak Kumal satu ini. Kalau ini kenal karena dekat rumah gitu kan. Oh gitu. Temen dia juga gitu, datang ajak lah dia gitu. Sampai saya nggak tahu siapa nama dia. Lupa namanya juga, orang bangun tidur dia ajak kenalan, ya udahlah gitu kan. Iya gitu. Tiba-tiba nggak tahu aja, jarang saya sebenarnya kalau ketemu orang tuh langsung main sulap, jarang kali gitu. Nggak mau karena bagi saya nggak mungkin kan sebentar, karena saya seorang pesulap, saya benar-benar main sulap jatuhnya pamer ataupun kemaruk kayak gitu. Saya nggak mau gitu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa pas orang ini datang ke rumah, saya bangun tidur, nggak tahu pengen bergerak main sulap aja. Saya tampilkan sulap, orang ini kayak waduh gue histeris masing-masing. Iya. Dengan beraninya mungkin karena niat ya, mungkin niat. Besoknya itu ya. Besoknya dia datang. Itu malam aku berpikir tuh Bang, keren kali bisa kayak gitu. Belajar boleh nggak dia tadi? Belajar kayaknya Bang Andre nggak pernah udah berapa vakum nggak pernah ngajarin murid-muridnya lagi. Saya sempat bersulap ngajar setahun 2 tahun gitu, karena mungkin dari pelajarannya ada beberapa hal yang buat aku trauma tentang pengkhianatan pastinya. Gitu. Kacang lupa kulit biasa itu. Trouble ya Bang ya. Biasa. Jadi kalau misalnya Bang Mahen tadi, Bang Andre lah nih kan, lebih ke Bang Andre saya tanya nih kan. Bang Mahen ini bisa masuk, apa rupanya yang menjadi kelebihan Bang Mahen ini? Nggak tahu, ini unik, aku pengen langsung sampaikan ke dia. 1 hari kenal, bakal besoknya dia datang, aku nggak tahu nama dia. Oh jadi tiba-tiba nengok, ini semalam. Iya, aku lagi bersihin hewan, dia masuk ke belakang kamar mandi. Iya. Bang, dia nyalamin. Meskipun dia semalam datang, cuma namanya orang bangun tidur, linglung nih siapa nggak tahu lagi. Udah nggak tanda-tanda yang saya temuin 1 hari itu banyak orang kan. Saking niat tadi Bang Mahen ya. Iya, Bang kata ya, disalaminya. Dulu aku sempat lama manggil dia tuh Mehan, bukan Mahen. Oh, Bang Ya Mehan. udah, Mehan. Ya udah, dia pun ngengge aja, dia diam aja gitu bertahan sampai udah berapa hari panggil nama aku Mahen, kata dia gitu. Bukan Mehan. Bukan, aku yang bertahan Mehan, karena aku banyak lupa nama orang tapi tanda nama orangnya kan gitu. Oh. Nama aku sebut nama dia Mehan panjang lebar. Jadi malam itu memang di malamnya itu yang harusnya kan memang ada gathering kumpul sama Animal Lovers tapi dibatalkan, dia bertahan di rumah.
bertamu sampai lama dia gitu kan nggak? Dia sempat bermalam juga nggak sampai bermalam, cuman panjang waktunya dari siang sampai malam itu dia bertahan di rumah, walaupun tamu di rumah kan bergantian nih kawan-kawan kan gitu. Saking itunya ya. Iya. Getolnya Niat dia mungkin kan gitu. Ada perkumpulan Big Brother saya yang dari season pertama gitu kan, Big Brother-nya ada 4, ada 3 season gitu, dan dia masuk kloter ke-3 nih si Yohanes. Yang pertama ini ngajak kumpulnya, bang kita kumpul di salah satu kafe gitu kan, sambil nyantai lah gitu, karena kebetulan besoknya ada show gitu, jadi ngobrol gitu. Terus nggak mungkin dong saya usir dia dari rumah kan gitu, dia, aku ada acara nih kumpul gitu, ayo ikut aja gitu. Oh abang ajak nih? Dengan beraninya dia di kereta dia bilang gini, bang aku minggu depan kalau gajian aku boleh nggak belajar sulap, dia bilang gitu. Loh, langsung mau di ini ya? Iya. Gila nih anak mentalnya kuat kali, baru sehari kenal kok udah langsung ini gitu. Aku bilang, entah aku biasa seleksi lama loh. Biasa aku nunggu berkawan dulu sampai berbulan-bulan baru aku terima dia menjadi pesulap. Itu selama berbulan-bulan tuh abang ngelihat dirinya, maksudnya karakter dia dulu. Karakter dulu gitu ya. ya. Kan jangan sampai nanti dia sudah mendapatkan ilmu baru dia menjadi seorang pengkhianat. Kan gitu, kita tahu dulu karakternya orang gimana, bagus nggak kan gitu. Karena ngelihat pengalaman tadi ya. Attitude dalam dunia sulap bikin malu nggak dia nanti, kan gitu paling utama. Ketika ditanya, nggak usah kan jauh-jauh, saya sendiri tanya siapa gurumu, itu banyak kali, udah ribuan kali pertanyaan, abang belajar di mana kan gitu. Suatu saat tidak menutup kemungkinan si Mahen bakal dapat pertanyaan gitu. Betul. Belajar di mana Mahen kok kayak gini? Iya. Ketika umpamanya attitude dia nggak baik, seumpamanya nih. Iya. Di Tanjung Merawah, muridnya aja begini, gimana dengan gurunya? Attitude-nya lebih parah pasti. Cerminan jadinya ya. Kan pastinya gitu. Jadi makanya satu hari aku mendapatkan karakter anak ini udah dapat. Langsung dia bilang seminggu depan ya bang, nggak usah nunggu minggu depan. Malam itu langsung saya ajarkan. Pulang dia bawa langsung bawa ilmu. Gitu. Iya. Karena saya bukan lagi yang namanya cari uang gitu loh. Untuk di situ, untuk di murid, bayangkan tanggung jawabnya tuh bertahun-tahun loh. Sampai saya aja sama dia udah 2 tahun ini. Gitu. 2 tahun ini ya. Masih proses belajar. Masih terus belajar. Pasti ilmu sulap tuh nggak ada habisnya. Gitu. Jadi kalau pas waktu Bang Mahen tadi diterima sama Bang Andre dengan begitu cepatnya ketimbang murid-murid yang lain gitu ya Bang Andre ya? Iya. Itu awalnya nggak tahu kalau ternyata proses Bang Andre seperti itu, karena kan baru 1 hari kenal kan. Iya. Karena dengan ngomong gitu ya biasa kan, rupanya setelah aku masuk ke dalam itu rupanya cuma aku sendiri gitu Bang, dalam 1 tahun itu. Aku belum tahu itu kenapa kok aku sendiri gitu, yang lain-lain itu kan. Rupanya seleksi Bang Andre seperti itu gitu. Iya. Butuh waktu. Bahkan saya cerita semua tentang apa alasan saya tuh nggak sembarang menerima. Di waktu masa dia belajar, teman-teman deket dia ya, yang ada juga lah salah satu orang tuh, beberapa tuh ya pada kami belajar sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena saya nggak mau dianggap pilih kasih. Mahen yang baru kenal 1 hari diterima, yang lain sementara pada ini. Sebab kan nggak mungkin aku mendikte ataupun mengejat karakter orang. Kau tuh kenapa gak bisa masuk sulap? Karena kau seperti ini, nggak bisa. Gitu kan, itu jadi ngedown kan juga. Iya, itu nggak boleh gitu kan. Saya masih punya etika dalam berteman gitu. Tapi kalau dia ya udah ada alasan tertentu kenapa dia saya terima gitu. Karena dia memang saya yakin dia bisa menjaga ini gitu. Jadi sampai cara belajar dia tuh kami kayak udah main Ali Brondo. Tamu di rumah tuh nggak ada habisnya. Ya, di rumah tuh gantian-gantian tamu. Nanti lagi persiapan nih di meja lagi mau belajar. Iya. Tamu datang, ya udah bubar nggak jadi belajar. Udah ibaratnya udah klimaksnya itu sulap mau dimainkan, tiba-tiba datang udah cut off langsung. Udah ya, karena kan nggak mungkin gitu. Sama aja kalau saya ngajarkan dia ada teman-teman saya di situ, saya ngajarkan teman-teman rame-rame kan jadi gitu. Iya kan? benar. Kan nggak semua teman saya itu pesulap gitu. Jadi kami sembunyi lah gitu bang, ada waktu sampai kami kurang ajar gitu bilang ke Mama Bang Andri, Mak kalau ada kawan aku bilang nggak ada ya, kereta aku dorong tuh bang ke belakang rumah. Sembunyi di balik-balik pohon lagi gitu kan. Ya udah tutup pintu. Demi dapatkan. Demi dapatkan. 2 jam tadi, 2 jam untuk latihan dia nih. Yang penting dia pulang harus bawa hasil, karena saya tahu dia datang ke sana dengan tujuan mendapatkan ilmu kan gitu. Gak boleh kan aku biarkan dia pulang dengan tangan kosong. Harus ada skill ataupun ilmu yang saya bawakan dia untuk dia latih di rumah. Besok baru ketemu lagi kan gitu, belajar terus berputar sampai dia mahir gitu. Terus bang, ini kan tadi kan kita bakal publish nih bang. Maksudnya kita tanyakan dulu nih kira-kira nggak apa-apa nih bang. Kalau sekiranya ada intensnya dulu, ibaratnya kan murid-murid abang kan banyak kan gitu. Si Bang Mahen ini kenapa kok diistimewakan? Ini kita tayangkan nih nggak apa-apa nih kan? Nggak apa-apa. Sebenarnya gini, bukan hanya dia, banyak beberapa yang termasuk di
termasuk saya istimewakan. Kenapa saya anggap diistimewakan? Karena mereka masuk dalam Big Brother. Kalau nggak di Big Brother berarti nggak istimewa dong. Aku nggak munafik, nggak pungkirin. Berarti kan memang karakter mereka cocoknya di komunitas ini. Meskipun saya tetap belajar sama saya. Urusan mereka nanti itu berbuat hal-hal yang aneh, yang penting bukan tanggung jawab saya. Gitu. Karena yang ditanggung jawab saya adalah orang-orang yang ada di Big Brother. Tapi yang jelasnya nih teman-teman yang memang berkumpul dalam Big Brother semuanya istimewa. Ya kan, Bang? Tidak ada pilih kasih kan. Ini ceritanya karena ada hal yang mungkin bisa alasankan sendiri sama Bang Andre dengan pasti gitu. Trauma travel gitu. Nah, jadi tadi kan ada cerita mengenai tentang magic nih Bang, kan gitu kan. Kita kan memang itu ceritanya, terus ada pula timbul pertanyaanku nih. Magic ini Bang ada tipe-tipenya nggak nih Bang kira-kira? Ada alirannya, dia sama kayak musik sih. Sebenarnya semua seni ya. Ada ini gambaran lagi. Menganggap orang bahwasannya sulap itu adalah sesuatu yang beda. Mungkin kan memang sih sulap ini seni pertama di dunia. Kan gitu. Jadi tetap ada alirannya. Dulu tidak ada yang namanya sulap atau magic trick, itu nggak ada. Dulu yang ada hanya sihir. Ya murni pure gitu aja, tidak menunjukkan seni. Ya ilmu gitu. Sihir gitu ya, sihir gitu. Karena itu ilmu pertama gitu. Dari Mesir kuno itu awalnya. Ya, jadi gitu Bang, sejarahnya sulap tuh ya dia termasuk seni tertua di dunia sulap. Tapi zaman dulu tuh di masa Mesir itu sihir namanya. Iya. Tidak untuk hiburan. Karena kan ibaratnya ya kalau misalnya nih aku kan nih orang awam nih Bang, kan. Kalau ngelihatnya ini kayak macamnya kayak nggak masuk akal. Kok bisa? Pasti itu yang keluar tuh ya kan Bang. Benar. Jadi ada aliran-aliran dalam sulap itu contoh klasik. Iya, klasik ya. Klasik itu gambarannya lah ya, biar pemirsa juga tahu, kawan-kawan di rumah juga tahu. Klasik itu kayak mungkin beberapa pesulap yang terkenal semacam Romedal atau Rizuki lah. Yang keluarkan payung lah, burung segala macam itu klasik. Nah gitu. Kalau ilusionis ya, ilusionis itu lebih ke condong orang siapa sih nggak tahu Demian kan gitu kan. Jargon dia yang sempurna kan gitu, itu karakter dia. Kemudian juga ada fakir magic, limbat. Nah itu extreme magic itu salah satunya gitu, termasuk mentalis ya. Yang saya kagumi deh nge-magician, kalau saya pandang dia sebagai presiden magiciannya di Indonesia, yaitu Deddy Corbuzier. Nah, itu seorang mentalis, itu baca pikiran mulai segala macam hal sesuatu yang mental gitu loh. Itu banyak lagi, ada Cartesian, banyak eskapologi gitu yang melepaskan diri dalam waktu cepat lah segala macam, itu salah satu aliran sulap juga. Kalau Bang Mahen tadi, Abang aliran dari yang beberapa aliran tadi, aliran yang kemana tuh? Jadi kan pertama tahunya kita aliran itu kan diseleksi Bang Andre tuh, dikasih semua permainan. Jadi aku lebih condong kemana nih gitu. Tapi difokuskan ke Bang Andre yang ke ilusi gitu. Ilusi. Karena memang penseleksian Abang ngeliat dia cocok ke situ gitu. Kenapa ya seperti itu? Ada alasan kenapa aku buat dia ke ilusi. Kebetulan satu aliran sendiri. Iya benar. Aku sih bukan menguasai ya, artinya aku bisa main fakir, main ilusi, main mental, main klasik, Cartesian segala macam semua aku. Namanya juga seorang guru harus bisa banyak kan gitu. Aku seleksi dia pertama, kalau dia main ekstrim ataupun fakir, itu kan bermain dengan benda tajam. Asli loh, api asli apa segala macam kan gitu kan. Jelas tidak menutup kemungkinan namanya resiko kecelakaan fisik. Gitu. Betul. Satu, nih orang aku lihat putih, orang putih bersih gitu kan, good looking ya. Jadi ketika nanti dia cacat, tanggung jawab dari orang tua saya, itu yang paling utama gitu. Bukan saya yang besarin, tapi masa saya yang nyelakain. Gitu. Sampai ke sana pemikiran harus. Kemudian untuk di mental, kalau di mentalis itu kan dia harus yang namanya komunikasi. Saya tahu dia orang pendiam, bakal sulit untuk komunikasi untuk ke orang untuk menjelaskan ini seperti ini kan gitu. Kenapa di ilusi? Kalau ilusi dengan kita melakukan gerak badan aja dengan menampilkan sulap, orang semua paham itu apa. Contoh hilangnya suatu benda, pindahnya kemana, itu orang udah lihat itu sulap gitu. Tapi kalau mentalis kan dia harus memprediksi isi dompetnya berapa, usia kamu berapa kan gitu, harus dengan komunikasi lagi gitu untuk mendapatkan sugesti tadi. Iya, betul.
Oke, jadi Bang Mahen tadi sudah 2 tahunan nih ya Bang ya, Masuk 2 tahun. dalam apa namanya Big Brother ini. Dan kalau boleh tahu nih Bang, Big Brother ini Bang misalnya ada show-nya nggak nih? Atau Bang sendiri atau dalam komunitas murid-muridnya tuh diperbolehkan untuk show gitu atau gimana? Oh gitu. Gini. Pengalaman show-nya lah kan gitu Iya, kan? iya. Kalau di Big Brother ya, dari Big Brother awal itu mereka memang show selalu sering berempat. Oh, Sering berempat gitu. Jadi kalau yang di awal kan 3 cowok 1 cewek, ini ada kandung saya sendiri nih. Oke. Nah gitu, yang cewek nanti gitu. Nanti saya kasih tahu deh orang-orangnya ya, gitu beberapanya. Mereka tuh ya perform kami berempat dengan aliran masing-masing juga nih. Ini beda-beda nih. Oh, 4 orang tadi beda-beda. Beda-beda. Saya sebagai seorang ilusionis, Febri Trians itu sebagai seorang mentalis, si Dian Dejapu itu sebagai close up, dan Ayumi ini lah klasik karena dia cewek gitu, yang luar burung apa segala macam kan gitu kan. Baru masukin setelah mereka tuh sudah pada banyak yang berkeluarga lah, pada sibuk masing-masing, tapi tetap masih show juga gitu. Maksud saya harus cari generasi baru nih, kan gitu. Generasi baru itu ketemulah dengan ada tentara juga dari orang Kisaran, namanya Aidil. Begitu juga orang dari Jakarta, dia sebenarnya orang Medan cuman merantau lama di Jakarta, namanya Iksan ya. Gitu. Dan satu lagi ada adik saya juga orang Medan dia, gitu kan. Nah, itu Aris namanya. Iya, gitu. iya. Nah, itu mereka bertiga saya bentuk nih, ini cocok nih gitu. Coba saya bentuk mereka itu. Mereka bertiga klop kali untuk kompak kali. Iya. Masukkan jadi Big Brother. Sampailah ketemu sama orang Mahen. Ini Mahen saya lihat kan karena dia dulu independen aja, sendiri aja dia mainnya gitu. Iya, main sendiri. Main sendiri aja. Paling saya ajak ke Big Brother lainnya lah gitu kan, gabung kenalin gitu. Coba saya buat dia teman sharing nih, di siapa nih cocoknya gitu. Ketemulah dulu inilah baru tim dia yang namanya ada Yuda De Caniago, itu sebagai Extreme Magic, dengan juga Wendy, itu orang dari Stabat, itu seorang mentalis. Jauh-jauh juga ya Bang? Jauh-jauh, karena makanya dia sebagai seorang ilusi. Saya kasih biar mereka ini bertiga ini punya saling melengkapin gitu, dengan aliran masing-masing gitu. Kalau Bang Mahen sendiri mengenai tentang apa namanya dunia magic ini, kira-kira ada nggak hal yang positifnya banget gitu buat diri abang gitu? Iya. Selain ibaratnya bisa, kalau Bang Andri tadi mungkin kan dulu sejarahnya bisa dapat cewek atau apa gitu. Kalau Bang Mahen gimana tuh? Ya positifnya gini Bang, aku ini kan orangnya yang kata Bang Andri tadi, orangnya kan pendiam. Iya. Berkawan ya cuman sebatasnya yang sama yang kenal-kenal aja. Iya. Di dunia sulap ini kan kita pasti jumpa dengan penonton, Iya. jumpa dengan kawan-kawan, jadi biasa terus lah komunikasinya gitu tadi Bang. Jadi kita lebih banyak teman gitu, positifnya gitu Bang. Ya jadi mengembangkan diri lagi lah gitu, Mengembangkan diri ya, supaya bisa di publik. Ditambah lagi ketika ini kan abang sering show juga nih Bang? Sering ya. Sering Ini tadi show. juga baru pulang show. Oh, baru pulang show. Semalam show sama Mahen juga sama dia gitu. Oh, Nah, gitu. kemarin show perjuangan kami tuh ya. Aduh, show gila, aku memang ngajarkan dia untuk tidak kehidupan mewah, tapi belajar dari nol gitu loh. Sama kehidupan aku dulu gitu kan. Sebab ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, kita nggak kaget. Itu saya ajarkan seperti itu. Jangan mengharapkan bahwasannya dunia sulap tuh orang menganggap sulap tuh oh enak bisa dapatkan duit dari ini, bisa berubah jadi apa kan gitu, nggak segampang itu kan gitu. Perjalanan kami cukup
cukup apa ya, sulit lah yang namanya kami hujan panas terik matahari perjalanan untuk menuju show gitu. Gitu. Kalau dia oke, dia sebenarnya dia orang bisa dia ada mobil gitu. Gitu. Jadi bisa aja kami pergi show disuruh orang tua dia, kalau show tuh naik mobil kenapa? Bisa aja. Gitu. Tapi kan kebetulan saya dasarnya dari orang kampung yang nggak bisa tahan naik mobil. Fobia mobil malah. Fobia parah. Gitu naik mobil gitu. Jadi ya naik kereta dia. Naik kereta menuju museum sejauh apapun. Mau ke Sibolga, mau ke Aceh sekalipun. Udah jauh juga ya Bang perjalanan Bang. Jauh. Indonesia masih semua udah keliling. Cuman Papua yang belum. Ini kira-kira Bang apa namanya? Ada kontak personnya ada Bang? Ada ya. Dan cuplikan Abang dulu apa namanya sebelumnya itu show ada nggak? Oh ada banyak. Ada ya. Nanti kita bakal kasih tahu cuplikannya sedikit dari Bang Andre Illusionis. Iya. Nah, jadi bisa dilihat nanti cuplikannya. Dan mungkin bagi teman-teman nih, karena sulap ini memang sekarang lagi viral-viralnya Bang. Ada viral-viralnya perbincangan dan kalau berkeinginan ingin lihat langsung, bisa di apa namanya kita kontak personnya, nanti kita lihat aja nanti di bawah sini ya, kontak personnya Bang Andre dan kita bakal tuliskan di deskripsi. Mengenai tentang apa gitu yang lainnya. Kita tadi udah ngomong panjang lebar nih. Iya. Karena berarti ini bisa jadi ini part 2 ya Bang, karena kalau cuman part 1 gitu ini nggak bersepsi ya. Iya, mungkin ada bakal seru, ya, kan? Iya, bakal seru nih. Ditambah lagi kan gini. Sebenarnya ini bukan 2 bintang tamunya, tapi tetap 1. Ini sebenarnya saya sama Bang Mahen memang dalam lingkup ruang kreasi, dan saya baru tahu juga nih Bang Andri, kalau Bang Mahen itu tergabung dalam dunia magic. Jadi dia nggak pernah main. Nggak pernah main. Memang benar kata yang Abang bilang, Bang Mahen ini terlalu diem. Dan kami memang nggak pernah untuk tahu nih tentang mengenai dirinya kalau bisa sulap. Syukur gitu. kalau dia nepat gitu, karena justru kalau aku dapat kabarnya nggak kayak gini lebih marah sama dia. Contoh kalau semuanya kabarnya, iya Bang Mahen tiap kali semari main sulap aja. Aku nggak mau, aku malah marahin dia. Kenapa? Jangan kelihatan untuk memamerkan diri kita siapa. Biarlah orang yang tahu siapa diri kita. Jangan kita yang menunjukkan siapa diri kita. Aku seperti ini, aku seperti itu, kayak terkesan sombong aja kalau seperti itu. Kan gitu jadinya nanti gitu. Biar aja nanti suatu saat orang bakal terkejut dengan siapa diri kita. Itu udah banyak contoh. Orang melihat saya sebelah mata udah sering, karena mungkin kembali kayak saya dulu juga memang orangnya introvert gitu kan. Lebih pemalu lah segala macam. Antisosial lah. Iya gitu. Pemalu kali itu ngobrol apa segala bicara tuh, jadi berteman aja saya takut gitu. Jadi saya biar dengan diri saya aja gitu, orang mandang saya mungkin sebelah mata gitu. Ketika saya udah ini rupanya pesulap yang tadi gitu, turun saya dari panggung mereka langsung kayak merangkul bla bla bla. Seperti itu sering tuh. Ibaratnya euforianya Bang terus sampaikan sama mereka. Terakhir mereka jadi interaksinya tuh ibaratnya kayak, wih Bang Andre bisa gini, ibarat antusias mereka. Gitu. Nah, jadi Bang Andre kebetulan juga nih karena kita tadi sudah menyebutkan bakal ada part 2 kan Bang Mahen. Memang cerita magic ini tidak tidak cukup kalau misalnya hanya sebatas cuman part 1 saja kan gitu. Next kita kasih kejadian-kejadian unik di panggung. Jadi di balik layar kayak yang kalian tahu, di seorang pesulap itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Banyak lagi sebenarnya kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Memang sulap itu terjadi kadang memang secara kebetulan kali. Gitu. Yang kami sendiri kadang di panggung tuh kaget sebenarnya. Cuman nggak mungkin kami dengan ekspresi kaget loh. Kan gitu nggak mungkin. Cuman ya udah jalani aja. Udah jalani aja. Meskipun kami dalam hati kok bisa kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman Reksi semuanya, tetap tungguin dan pantengin ruang kreasi ini. Terima kasih juga nih buat Bang Andre. Terima kasih juga buat Bang Mahen sekaligus teman-teman semuanya yang terus mensupport dari ruang kreasi ini. Jangan lupa tetap bersama kami, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share di ruang kreasi. Terima kasih Bang Andre. Terima kasih juga buat Bang Mahen untuk waktu dan luangnya kita dalam berbicara ini, sharing untuk mengenai tentang dunia magic. Oke, sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa terus pantengin dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.